Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di chapter 11 ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip pendekatan konstruktivis, juga cooperative learning ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, mengajarkan problem solving ya. Nah, siswa itu bisa memiliki pemahaman penjumlahan, pengurangan, perkalian, namun belum tentu bisa problem solving gitu. Nah, misalnya permasalahannya seperti ini gitu. Jadi permasalahan cerita seperti ini terkait konteks, terkait kondisi nyata gitu ya. Ini seringkali sulit dipahami oleh siswa ya, bahkan oleh orang dewasa ya. Jadi kesulitannya bukan pada perhitungannya, tapi pada memahami bagaimana permasalahannya, atau memahami permasalahannya itu kurang bisa dipahami gitu ya. Karena permasalahannya tidak dipahami, otomatis problem solvingnya tidak akan tercapai itu. Nah, ada beberapa strategi ya untuk mengajarkan problem solving. Ada general problem solving strategies, means ends analysis, extracting relevant information, dan yang terakhir adalah representing the problem. Nah, kita akan membahas ini satu persatu. Nah, yang pertama general problem solving strategies itu siswa akan diajarkan beberapa strategi ya yang berbasis riset ya. Ini biasanya digunakan untuk mengajarkan pemecahan masalah. Salah satunya dari Bransford dan Stein ini yang menggunakan akronim IDEAL ya. I-nya itu identify problems and opportunities, kemudian define goals and represent the problems, explore possible strategies, A-nya anticipate outcomes and acts, kemudian L-nya look back and learn. Nah, jadi secara umum strategi ini nanti mengidentifikasi permasalahan yang harus diselesaikan gitu ya, kemudian mendefinisikan sumber daya yang ada ya, dan informasi yang ada gitu ya, untuk nanti menentukan cara representasi masalah yang dalam bentuk lain gitu ya, yang akan mudah dipahami gitu ya. Nah, kemudian juga mengeksplorasi gitu ya beragam strategi ya, termasuk membagi menjadi beberapa langkah ya dari permasalahan itu ke menuju solusi gitu ya. Nah, dalam kasus Sylvie itu tadi bisa dilakukan dengan menentukan langkah demi langkahnya gitu ya. Jadi pertama menghitung uang yang harus dikeluarkan untuk membeli burger, membeli kentang goreng, membeli soda gitu ya. Kemudian total uang yang dikeluarkan berapa, baru kemudian dari uang yang dibayarkan 100.000 itu mendapat kembalian berapa gitu. Nah, jadi dari runtutan ini nanti problem solvingnya itu akan tercapai itu. Nah, yang kedua adalah means ends analysis ya. Jadi means ends itu maksudnya how to get ya, the way to get something ya, atau cara mendapatkan sesuatu ya. Nah, ends-nya itu tujuan, target, goals ya. Jadi means ends analysis itu analisis cara mencapai tujuan ya, mendapatkan goals ya. Nah, untuk belajar problem solving itu perlu latihan beragam permasalahan itu ya, yang membuat siswa itu berpikir. Nah, ini salah satu seringkali yang di buku-buku teks ya, matematika atau pelajaran sains itu yang kurang memberikan contoh gitu ya, yang contoh yang membuat siswa itu berpikir. Nah,
semakin banyak nanti permasalahan yang dipelajari oleh siswa, itu nanti mereka akan semakin mudah ya, semakin besar kemungkinannya itu mentransfer keterampilan dan pengetahuannya itu dalam situasi yang baru gitu ya. Nah, jadi ini means ends analysis ya, mereka perlu berlatih beragam cara ya mencapai pemecahan masalah gitu. Nah, yang ketiga adalah extracting relevant information gitu ya. Jadi permasalahan nyata yang realistis ya, itu sangat jarang yang clean and tidy gitu ya, yang neat and tidy ya, yang rapi dan bersih gitu ya. Jadi banyak sekali informasi yang tidak relevan. Nah, pembelajar ini harus bisa memilih informasi yang relevan ya, yang relevan mana, yang tidak relevan mana gitu ya. Nah, ketika bisa menentukan informasi yang relevan, nanti solusinya itu akan lebih mudah tercapai gitu ya. Nah, silakan ada beberapa contoh ya terkait extracting relevant information ini di bukunya Slavin ya, bisa dicek ya. Kemudian yang keempat adalah representing the problem, representing relevant information. Nah, jadi banyak permasalahan yang bisa diperjelas ya dengan merepresentasi dengan representasi grafis yang sehingga lebih mudah gitu ya, ada gambaran gitu ya. Nah, selain bisa menggambarkan permasalahan itu, metode lainnya adalah dengan menggunakan diagram ya, dengan flowchart ya, dengan outline ya, atau model ringkasan dan penyampaian komponen penting dari permasalahan tersebut. Jadi ini membuat kita jadi lebih memahami gitu ya permasalahannya itu apa ya. Jadi kalau dalam soal cerita tadi kan karena yang disampaikan informasinya banyak gitu ya, jadi dengan ini kita bisa menyampaikan atau mengemas ya permasalahan itu jadi dalam bentuk visual gitu yang membuat kita lebih mudah memahaminya gitu. Baik, itu saja untuk video kita sesi ini. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang mengajarkan creative problem solving ya, bagaimana creative problem solving itu bisa diajarkan ke siswa gitu ya, ada beberapa strategi. Baik, itu saja, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.